Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan sedikit memaparkan tentang siklus pengembangan sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, perkenankan anggota kelompok kami yaitu Zidni Kamalia Noviana dengan NPM 03, kemudian Dwi Eka Hidayati NPM 09, serta saya Kusuma Dwi Wardani NPM 026. Yang pertama itu ada penyusunan sistem. Siklus penyusunan sebuah sistem informasi itu dilakukan melalui 5 tahap, yaitu melakukan investigasi awal. Nah, investigasi awal ini bertujuan untuk menyelidiki setiap aktivitas penyusunan untuk menentukan persoalan yang harus dipecahkan. Kemudian melakukan studi kelayakan awal, serta membuat proposal untuk melaksanakan analisis sistem. Kemudian setelah investigasi awal dilakukan, selanjutnya yaitu melakukan survei sistem dengan tujuan untuk mempelajari sistem sekarang untuk memperoleh pemahaman tentang cara kerja sistem tersebut. Setelah itu melakukan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini bertujuan untuk melaksanakan analisis kelayakan secara mendalam, khususnya yang berhubungan dengan manfaat dan pengorbanan ekonomi. Selanjutnya, menentukan syarat informasi dan syarat sistem, bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi para pemakai serta menentukan tujuan sistem baru. Yang terakhir yaitu membuat laporan analisis sistem, bertujuan untuk menyerahkan berbagai temuan selama tahap analisis sistem kepada manajemen. Kemudian, pihak yang terlibat dalam penyusunan sistem itu ada manajemen, akuntan, tim pendamping, tim penyusun sistem, serta analis sistem dan pemrograman. Selanjutnya, perencanaan penyusunan sistem. Perencanaan sistem yang baik merupakan tahap yang penting agar dapat menghasilkan sebuah sistem yang operasional, terintegrasi dengan sistem lain yang sudah ada, serta disusun dengan biaya yang tidak mahal. Tujuan pokok dari perencanaan ini adalah untuk menjamin konsistensi, efisiensi, pemangkasan biaya, serta menjamin kemudahan beradaptasi dengan lingkungan. Siklus penyusunan sistem informasi. Yang pertama, analisis sistem. Pada tahap analisis sistem dilakukan investigasi awal, melakukan survei sistem, melakukan studi kelayakan, menentukan kebutuhan dan syarat informasi, dan menyusun persyaratan sistem. Yang kedua, perancangan konsep. Pada tahap perancangan konsep dilakukan evaluasi alternatif rancangan, menyusun spesifikasi rancangan, dan menyusun persyaratan rancangan konsep. Yang ketiga, perancangan fisik. Pada tahap perancangan fisik dilakukan perancangan output, perancangan database, perancangan input, perancangan program, penyusunan prosedur, perancangan kendali, dan susun sistem lengkap. Yang keempat, implementasi dan konversi. Pada tahap implementasi dan konversi dilakukan susun rencana implementasi dan konversi, pasang hardware dan software, latih karyawan, uji sistem, susun dokumentasi, konversi konsistem baru, kaji ulang paksa implementasi, dan susun laporan implementasi. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Pada tahap operasi dan pemeliharaan dilakukan penggunaan sistem, modifikasi sistem, lakukan pemeliharaan rutin, dan susun usulan perbaikan sistem. Perancangan konsep sistem. Pada tahap ini dilakukan penyusunan rangka umum yang berhubungan dengan kebutuhan para pemakai dan penyelesaian masalah yang telah diidentifikasi dalam tahap analisis sistem. Tahap ini melibatkan 3 kegiatan, yaitu tahap pertama, mengevaluasi alternatif rancangan. Dalam kenyataan, tersedia banyak alternatif rancangan untuk membangun sebuah sistem informasi akuntansi. Oleh karena itu, perancang sistem harus secara seksama mempertimbangkan dan membuat keputusan mana saja alternatif yang terbaik yang akan dipilih dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan.
termasuk manfaat dan pengorbanan untuk setiap alternatif yang tersedia. Tahap kedua, menentukan spesifikasi rancangan. Jika alternatif rancangan telah dipilih, maka perancang sistem akan menyusun spesifikasi rancangan konsep yang mencakup elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama output, yang kedua penyimpanan data, yang ketiga input, dan yang terakhir prosedur pemrosesan dan prosedur operasi. Tahap yang ketiga yaitu menyusun laporan perancangan konsep sistem. Kegiatan terakhir yang harus dilakukan pada tahap perancangan konsep sistem adalah menyusun laporan hasil kerancangan konsep. Tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk memandu kegiatan perancangan fisik, mengkomunikasikan pemenuhan kebutuhan informasi manajemen dan para pemakai, dan membantu steering komite menilai kelayakan sistem. Perancangan fisik sistem. Pada tahap ini, perusahaan menentukan bagaimana cara menerapkan hasil rancangan konsep sistem informasi akuntansi. Perancangan fisik menerjemahkan rancangan konsep yang masih bersifat umum dan berorientasi kepada pemakai ke dalam spesifikasi rinci yang digunakan untuk membuat dan menguji program komputer. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, perancangan output. Tujuan dilakukannya perancangan output adalah untuk menentukan sifat, bentuk, isi, dan waktu atau saat percetakan laporan, dokumen, dan penayangan di layar monitor. Perancangan output memerlukan kerjasama antara pemakai dan perancang. Yang kedua, perancangan file dan database. Pertimbangan umum dalam merancang file dan database sebuah sistem informasi secara rinci mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu media, organisasi dan akses, moda pemrosesan, pemeliharaan, ukuran, dan tingkat kegiatan. Yang ketiga, perancangan input. Ketika mengevaluasi perancangan input, tim perancang sistem harus mengidentifikasi jenis input data dan metode input yang optimal. Yang keempat, perancangan program. Pembuatan program komputer merupakan salah satu kegiatan yang paling banyak menyita waktu. Cara-cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki penyusunan program adalah modul, common rootedness, workload, dan pendekatan tim. Kemudian yang kelima, perancangan prosedur. Prosedur harus mencakup penyiapan input, pemrosesan transaksi, pendeteksian dan pembetulan kesalahan, pengawasan atau pengendalian, rekonsiliasi saldo, akses database, penyiapan dan distribusi output, dan instruksi operator komputer. Umumnya, prosedur berbentuk buku pedoman sistem, petunjuk pelaksanaan bagi pemakai, bahan pelatihan, atau tayangan bantu di layar monitor. Yang keenam, perancangan pengawasan. Dalam pengolahan data, jika input yang masuk salah, maka outputnya juga akan salah. Istilah ini menekankan pentingnya perusahaan untuk melakukan pengawasan input, pemrosesan, dan fungsi database secara tepat, agar dapat menghasilkan informasi yang bernilai dan bermanfaat bagi para pemakai. Pengawasan harus diletakkan ke dalam sebuah sistem informasi untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akurasi. Pengawasan tersebut harus mencegah terjadinya kesalahan, mendeteksi, dan membetulkannya ketika kesalahan tersebut terjadi. Yang ketujuh, pembuatan laporan hasil perancangan fisik. Pada akhir tahap perancangan fisik, tim menyusun laporan yang disebut laporan hasil rancangan fisik. Laporan ini menjadi dasar atau acuan bagi manajemen apakah akan melanjutkan ke tahap implementasi atau tidak. Kemudian implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan proses pemasangan atau instalasi perangkat keras dan perangkat lunak dan menguji cobakan rancangan SIA dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang pertama, perancangan implementasi, kemudian penyusunan dan pengujian program, proses penyiapan lokasi pemrosesan data, kemudian memilih dan melatih karyawan, pembuatan dokumentasi, dan yang terakhir pengujian sistem. Kemudian konferensi sistem adalah proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Ada beberapa elemen sistem yang harus dikonversi, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, file-file data, dan prosedur. Proses konversi dianggap selesai jika sistem baru telah berjalan sebagaimana mestinya.
Ada beberapa pendekatan dalam melakukan proses konversi, yaitu yang pertama konversi langsung, yang kedua konversi paralel, yang ketiga konversi bertahap, dan yang terakhir konversi pencontohan. Pengoperasian dan pemeliharaan. Tahap terakhir dari sebuah DLC adalah mengoperasikan dan memelihara sistem baru. Untuk menjamin bahwa sistem baru memenuhi tujuan yang direncanakan, maka harus dilakukan pengkajian pasca implementasi. Hasil akhir dari tahap ini harus dilaporkan dalam sebuah laporan yang disebut dengan laporan pengkajian pasca implementasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.